الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بطاعة الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan diri kita, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi, jiwa yang suci adalah jiwa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang hina, jiwa yang rendah, jiwa yang kotor adalah jiwa yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, dengan makhluk-makhluknya yang besar untuk menekankan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila menyertainya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lainnya untuk menekankan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menyucikan jiwanya dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan ketenteraman dalam hatinya, dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hatinya. Dia adalah orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan barang siapa yang mengotori jiwanya dengan noda-noda kemaksiatan, dengan noda-noda dosa, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenteraman dalam hatinya, kenyamanan dalam jiwanya, dan dia adalah orang-orang yang sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menyucikan jiwanya adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia, jiwa yang ingin mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, jiwa yang rindu akan surga Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang rindu akan kebaikan, jiwa yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala,
jiwa yang menangis tatkala ayat-ayat Allah dibacakan. Adapun orang-orang yang mengotori jiwanya, orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang hina, jiwa yang selalu ingin mengerjakan kemaksiatan, jiwa yang selalu rindu akan dosa-dosa. Jiwa ini adalah jiwa yang keras, jiwa yang tidak bergetar ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha. Setiap jiwa cenderung pada perkara-perkara yang sesuai dengan jiwa tersebut. Jiwa yang mulia akan ringan ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya jiwa yang hina, jiwa yang kotor, dia akan berat ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan dia ringan tatkala mengerjakan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jiwa yang hina ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 10 kunci dalam menyucikan jiwa, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa kunci tersebut dari 10 kunci menyucikan jiwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kunci yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid, dia adalah pondasi dasar dalam menyucikan jiwa. Kenapa tauhid menjadi pondasi dasar dalam menyucikan jiwa? Karena tauhid adalah tujuan diri kita, tujuan manusia dan jin diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk mentauhidkanku. Kemudian tauhid adalah misi yang pertama yang diemban para rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus di setiap umat seorang rasul yang mana mereka menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tauhid dia adalah pondasi dasar dalam penyucian jiwa, sebaliknya kesyirikan adalah perkara yang terbesar yang mengotori jiwa, perkara yang terbesar yang merusak jiwa manusia. Barang siapa yang menyucikan jiwanya, barang siapa yang berusaha menyucikan jiwanya, ternyata di dalam dirinya ada noda-noda kesyirikan, maka jiwanya tidak akan bersih, tidak akan suci sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin besar kesyirikan dalam diri seseorang, semakin kotor pula jiwa yang dia miliki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kunci yang kedua adalah ad-du'a. Ad-du'a'u miftah tazkiyah. Ad-du'a'u miftahut tazkiyah. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Doa termasuk ibadah. Doa adalah salah satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menunjukkan kerendahannya, menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimahullah berkata, "Ad-du'a'u miftahu kulli khair." Doa itu adalah kunci semua kebaikan. Barang siapa yang ingin mengerjakan suatu kebaikan, baik itu kebaikan untuk dunia maupun kebaikan untuk akhirat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa tersebut untuk kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
termasuk perkara yang menjadikan seseorang agar dia semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk faktor yang menjadikan seseorang semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meyakini bahwasannya kesucian jiwa kita, kesucian jiwa seorang hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang membersihkan jiwa orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki man yasha." Sebenarnya Allah yang membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kunci ketiga dalam menyucikan jiwa adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu manba'ut tazkiyah. Al-Qur'an adalah sumber mata air penyucian jiwa. Al-Quran adalah sumber mata air penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan Al-Qur'an, dan rasul tersebut menyucikan jiwa-jiwa mereka dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut, dan rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an adalah sarana paling besar untuk menyucikan jiwa. Barang siapa yang ingin menyucikan jiwanya, maka carilah kesucian jiwa tersebut di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk penyakit-penyakit yang berada dalam dada maupun dalam hati, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an adalah obat. Al-Qur'an adalah obat untuk penyakit hati maupun penyakit jasmani, penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Untuk itulah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Qur'anu huwa shifaa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa jami'i adwa'id dunya wal akhirah. Al-Qur'an adalah obat yang sempurna. Al-Qur'an adalah obat yang sempurna dari berbagai penyakit hati maupun penyakit badan, penyakit kedengkian, iri, kesombongan, rasa bangga diri. Inilah penyakit hati. Dengan Al-Qur'an, penyakit-penyakit ini akan terobati. Begitu pula Al-Qur'an syifa min jami'i adwa'id dunya wal akhirah. Dia adalah obat dari penyakit dunia maupun penyakit akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyucikan jiwa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi bini'matihi tatahaqqaqul ghayat. Alhamdulillahi bini'matihi tanaqidul ibadat wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kunci keempat dari penyucian jiwa adalah ittikhadul qudwah wal uswah. Memiliki contoh dan panutan atau suri tauladan. Dalam menyucikan jiwa, tentu kita butuh seseorang yang kita jadikan contoh dalam mencucikan jiwa tersebut. Dan orang yang paling layak menjadi contoh, menjadi suri tauladan dalam menyucikan jiwa adalah orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling bersih jiwanya, orang yang paling suci jiwanya, dan tidak lain, tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang menyucikan jiwanya akan tetapi bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dikerjakannya adalah sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling tahu tentang syariat Islam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensucikan hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang Imam Sufyan ibnu Unayyah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya wa ala akhlaqihi wa ala siratihi wa ala hadiyihi wa ma wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling besar dari sebuah amalan. Semua amalan berdasarkan timbangan kepada beliau, berdasarkan akhlak beliau, berdasarkan petunjuk beliau. Wa ma wafaqa fawal haq. Setiap perkara yang sesuai dengan petunjuk beliau, fawal haq, maka itu adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fawal batil. Dan setiap perkara yang menyelisihi petunjuk beliau, maka itu adalah kebatilan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita bisa beristiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah nabinya yang mulia ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih umurana wa umura awliya'ana. Allahumma aslih umurana wa umura awliya'ina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana walhamdulillah wa aqimus shalah.